Banyak yang bilang negara kita tuh sebenarnya bisa bersaing dengan negara maju. Nggak coy. Sekarang negara ini tuh, negara kita, itu sangat kekurangan SDM yang punya skill tinggi. Buktinya, menurut PISA, Indonesia ada di peringkat 62 dari 70 negara. Kita tuh udah amat tertinggal banget lah. Dalam satu dekade terakhir, kita tuh sering banget juga ini dengar istilah Indonesia Emas 2045. Slogan yang kedengarannya keren gitu. Dan katanya di tahun itu Indonesia bakal jadi negara maju, makmur, dan sejahtera gitu. Nah, kedengaran keren banget sih di telinga. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, nih sorry ya, kayaknya masih jauh sih. Soalnya untuk jadi negara maju itu nggak cukup cuma punya sumber daya alam yang melimpah. Yang paling penting justru sumber daya manusianya atau SDM-nya. SDM tuh penting banget gitu, bisa dilihat dari berbagai faktor. Pertama, pendidikan gitu, seberapa tinggi literasinya, wawasannya, dan skillnya untuk kita bersaing gitu ya. Kedua, dari kesehatan, nutrisinya, gizinya, pola hidupnya gitu ya, sehat atau enggak gitu, berapa rata-rata umur panjangnya. Juga bisa kita lihat dari lingkungan sosial, kumuh atau tingkat stres tinggi, moral juga bisa dilihat, budaya di sekitar kita juga bisa jadi patokan gitu ya. Nah, kalau ketiga hal ini berjalan dengan baik, kualitas SDM kita tuh otomatis akan tinggi. Tapi kalau enggak, hasilnya bisa kita lihat sendiri lah ya. Kamu coba cek aja tuh di sekitar kalian, kriminalitas gimana tinggi, banyak manusia yang nggak empati, pelanggaran peraturan di mana-mana. Dan yang paling kentara dan jadi sering bahasan itu di sini adalah ya korupsi. Mau korupsi di lingkungan sekitar ataupun korupsi yang skalanya nasional tuh banyak banget kejadiannya gitu. Kita tuh masih tertinggal jauh banget dari hal kemampuan kecerdasan gitu ya. Kecerdasan kayak membaca, matematika, dan sains dasar gitu. Pada penelitiannya bahkan bilang gitu, kalau sistem pendidikan itu tertinggal 28 tahun dibanding negara-negara maju lain. Bayangin aja, pendidikan kita tuh sejajar sama beberapa negara di Afrika yang kayaknya masih jauh deh untuk jadi negara maju. Kayak Namibia, Guyana, dan Kenya gitu ya. Padahal kita itu udah keluarin anggaran pendidikan gede banget loh. 665 triliun rupiah, 20 sen dari APBN. Dan hasilnya ya masih gitu-gitu aja ya. Menurut data World Talent Ranking 2023, kualitas SDM Indonesia tuh ada di posisi 47. Nah, ini mendingan nih. Tapi dari 64 negara. Jadi masih bontot ya. Dan kalau lihat dari IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kita tuh cuma nongkrong di peringkat 114 dunia. Ini kacau sih. Kita itu bontot 3 digit. Memang bukan yang paling buruk. Tapi kalau jadi negara maju, ini jelas nggak bisa dibilang baik lah. Masih jauh gitu. Lu kenapa SDM kita masih rendah gitu? Alasannya apa sih? Nah, kita bahas satu-satu. Kita punya anggaran besar, sumber daya alam juga super melimpah lah. Tapi kenapa hasilnya nggak sebanding gitu ya? Kok manusianya gitu-gitu aja? Jawabannya cukup kompleks sebetulnya. Tapi kita bedah ya. Yang pertama, pendidikan nggak merata. Pendidikan di Indonesia itu masih sangat timpang gitu ya. Ada sekolah-sekolah elit yang fasilitasnya lengkap banget, gurunya super berkualitas, dan kurikulumnya nggak kalah lah dari negara-negara maju di Eropa gitu. Tapi di sisi lain masih banyak sekolah-sekolah yang kekurangan buku, guru cuma satu, bahkan gedungnya aja nyaris ambruk gitu ya. Dan itu baru dari sisi fasilitas. Ada yang lebih penting, yaitu kualitas guru. Aku tidak menyalahkan gurunya ya, mereka itu jelas-jelas orang baik buat anak-anak didiknya gitu ya. Tapi faktanya kualitasnya timpang banget gitu ya. Banyak yang cuma ngajar tuh secara tekstual aja gitu, nggak benar-benar ngerti cara mendidik siswa, gimana caranya berpikir kritis, bertanya. Bahkan dari sisi empatinya juga masih rendah gitu. Dan yang jadi faktor utama juga nih ya, kenapa kualitasnya masih rendah, ya karena gajinya juga rendah gitu ya, sebanding lah dengan profesi-profesi lain gitu ya. Pada akhirnya jangan heran kalau banyak tenaga pengajar itu yang kehilangan motivasi, bahkan double job gitu ya, di mana-mana punya kerjaan lain, dan akhirnya yang punya kualitas tinggi itu pindah profesi gitu. Terus yang kedua, masalah juga nih, korupsi besar di sektor pendidikan. Masalah lain juga yang sangat makar yaitu ya korupsi ya. ICW mencatat sektor pendidikan itu masuk dalam 5 besar sektor paling korup di Indonesia dengan 240 kasus korupsi antara 2019 sampai 2021 dan kerugian negara sampai 1,6 triliun. Kalian bayangin aja ya, uang sebanyak itu yang seharusnya bisa membuat para guru jadi upgrade diri, bisa belajar, hidupnya berkualitas gitu ya, sehingga bisa nularin nih ke murid-muridnya jadi lebih baik. Hilang entah kemana gitu ya, dimakan tikus-tikus koruptor itu yang gak akan berkah itu kalian para koruptor itu. Kacau sih. Ya aku kasih contoh aja lah ya, kayak kasus pengadaan alat prak gitu ya di salah satu SMK di Sumatera gitu. 7 tersangka, kerugian negara 5,5 miliar. Ada banyak kejadian yang serupa dan yang gak ketahuan belum lebih banyak lagi. Kalau sistem pendidikannya aja rusak dari atas, terus ke bawah juga makin rusak, ya gimana gitu ya murid bisa tumbuh jadi seseorang yang punya
kualitas tinggi dan SDM-nya pada saat dewasa jadi SDM yang berkualitas, gimana? Yang ketiga adalah gizi dan kesehatan. Selain pendidikan, masalah gizi juga cukup parah ya. Rata-rata tinggi badan Indonesia itu masih di bawah standar global ya, karena isu stunting yang masih tinggi. Kalau gizi kurang, pondasi kecerdasan juga pasti kurang gitu ya. Makanya IQ Indonesia itu, walaupun ini masih perdebatan ya, masih datanya ada beberapa sumber, tapi kita bisa terima lah ya. Di sekitaran 70 sampai 100-an lah ya. Yang survei Lin dan David Baker 2019 itu bahkan nyebutin 78,49 itu titik tengahnya gitu. Jadi rendah banget sebenarnya. Ini ada banyak banget keluarga yang nggak punya akses ke makanan bergizi, dan di sisi lain malah konsumsi junk food jadi tinggi banget. Padahal gizi itu adalah fondasi kecerdasan gitu ya. Anak yang kurang gizi, sulit fokus, sulit belajar, dan efeknya itu panjang banget. Semoga sebenarnya ada solusi dari presiden yaitu MBG bisa mengatasi masalah gizi ini ya. Tapi ya prakteknya masih kacau dan masih sangat kurang gitu. Yang keempat ada masalah di lingkungan sosial dan budaya. Dari sisi sosial banyak banget yang masih punya mental kepiting atau crab mentality lah ya kalau istilah kerennya. Gak suka lihat orang lain berhasil gitu ya. Gak suka orang lain tuh sukses, justru pingin jatuhin gitu ya. Biar kita punya setara aja gitu ya. Lu gak boleh gitu ya. Belum lagi perilaku nih di ruang-ruang publik gitu ya. Kayak buang sampah itu sampai muncul gerakan kayak Pandawara itu kan jelas. Kenapa? Karena ya perilaku sosial. Kalau orang-orang tertib ya gak akan ada tuh Pandawara. Karena orang-orang gak tertib. Hal-hal kecil kayak gitu tuh sebenarnya punya dampak ya. Kita bisa lihat itu adalah cerminan kualitas SDM kita juga di Indonesia gitu ya. Jadi kalau dibilang Indonesia kualitas SDM-nya rendah ya kelihatan gitu dari cerminan seharian. Berarti salah pemerintah dong gitu. Ya nggak juga sebenarnya ya. Ya itu salah, ada kesalahan pemerintah jelas. Tapi masalah SDM itu nggak bisa diselesain sepihak. Nggak bisa kita bergantung sama pemerintah doang. Pemerintah dan masyarakat terus juga private harus benar-benar jalan bareng gitu ya. Dan aku juga punya peran di sini untuk ikut membantu semua program-program yang baik gitu agar tetap berjalan dengan oke gitu ya. Mengkritik juga salah satu bentuk untuk meningkatkan itu gitu. Pemerintah tuh udah bikin program yang bagus, rakyatnya bebel juga nggak terima gitu ya, percuma gitu. Meski banyak masalah, masih banyak juga kok orang Indonesia tuh yang SDM-nya bagus-bagus gitu ya. Jadi di sini sebenarnya salah satu solusi yang bagus banget adalah menciptakan guru-guru yang berdedikasi gitu ya. Orang pintar itu harusnya jadi guru. Ya cuman karena gajinya kecil itu yang tidak dilindungi regulasi yang oke, jadinya pada males nih orang-orang pintar nih untuk menularkan gitu. Tapi banyak juga kok yang masih berjuang terus ya. Salah satunya di yang saya kenal ya di Malaka itu ya ada Bang Sabda, itu keren banget lah. Guru yang berdedikasi, anak muda yang bikin inovasi, konten kreator yang beneran edukatif, komunitas sosial yang benar-benar peduli gitu ya, bukan cuma cari uangnya doang gitu. Ini adalah sesuatu yang harus kita terus tingkatkan dan jadi fondasi kuat agar Indonesia SDM-nya lebih maju gitu. Masalahnya ini kadang mereka-mereka ini yang keren-keren kayak gini tuh kalah pamor dengan yang receh-receh. Orang-orang serius malah dibilang sok pinter lah, orang rajin malah dijatuhkan gitu ya. Dibilang mau cari apa sih hidup, udah gini-gini aja, mau ngapain sih hidup, ambisius banget. Padahal kalau orang-orang berkualitas terus dipinggirkan kayak gini, lama-lama mereka pergi gitu, pindah ke negara lain. Terus kata menterinya, ya udah pergi aja. Kalau kita beneran pengen jadi emas ya, di 2045, maka pembangunan SDM itu harus benar-benar jadi prioritas nomor satu. Bukan pembangunan jalan tol doang atau kereta cepat doang yang prioritas. Bukan cuma infrastruktur lah, bukan cuma angka dalam ekonomi, tapi manusianya ini. Kita butuh sistem pendidikan yang jujur, pengajar yang dihargai, berkualitas, kesehatan yang merata, gizi, budaya, juga harus menghargai ilmu-ilmu itu gitu ya. Pada akhirnya emas itu bukan soal tahun 2045 ya, tapi pada akhirnya manusianya ya, bukan tahunnya. Tapi manusianya jadi sesuatu yang unggul. Kalau manusia nggak berubah ya 2100 juga hasilnya akan tetap sama aja, kayak gini-gini aja gitu. Autopilot, Indonesia autopilot. Aku percaya sih bangsa ini ya gitu ya, manusia di sini ya, terutama karena aku peduli pada lingkungan sekitar lah ya, masih punya harapan gitu. Buat orang-orang yang baik dan jujur masih banyak kok di Indonesia. Banyak juga orang-orang yang pintar dan punya rasa empati tinggi dan tanggung jawab untuk saling membantu gitu ya. Pada akhirnya ini bisa kita mulai dari hal kecil lah. Nah semoga kita bisa mulai dari diri kita sendiri dulu. Aku mulai dari diriku sendiri, yaitu ya bikin konten ini gitu. Bisa hal-hal kecil seperti ini akan berdampak, harapannya berdampak juga ke lingkungan sekitar gitu. Kalau pondasinya kuat, pelan-pelan kita bisa benerin nih semuanya satu persatu gitu ya. Dan semoga banyak orang yang sadar kalau pembangunan itu bukan cuma soal gedung tinggi, tapi juga soal manusia. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.